Pembalap Prima Pramac Racing Jorge Martin, mengatakan dirinya tidak kecewa meskipun mengalami kecelakaan saat mencoba menyalip Jack Miller di tikungan satu sirkuit Red Bull Ring. Martin gagal mendapatkan podium MotoGP Austria, setelah alami insiden pada lap-lap terakhir ketika mencoba menyalip Miller di tikungan satu. Pembalap asal Spanyol itu terjatuh karena kehilangan daya cengkeram ban depan. Beruntung Martinator mampu melanjutkan balapan dan finish ke-10 untuk membuktikan kalau dirinya seorang pejuang. Pasalnya, saat ini Jorge Martin sedang bertarung memperebutkan kursi tim pabrikan Ducati untuk menggantikan Jack Miller. Meski terjatuh, Martin mengaku tak kecewa karena sudah berani mencoba dan memiliki keyakinan besar dapat mengambil alih posisi ketiga dari Miller. Sayangnya ban yang habis membuatnya kesulitan menjaga motor tetap berada di trek. Saya sedikit keluar dari jalur balap setelah melakukan manuver dan saya berusaha keras kembali ke jalur yang tepat. Saya tidak merasa akan terjatuh pada saat itu, saya berada pada batasannya, tapi saya harus mencobanya untuk mendapatkan podium. Saya tidak boleh terjatuh di balapan berikutnya. Jelas saya tidak ingin berada di posisi keempat. Saya memilih terjatuh untuk mendapatkan podium dibanding finish keempat lagi. Tetap saja, itu menjadi akhir pekan yang istimewa bagi saya. Pembalap Ducati Jack Miller, mengatakan rekan setimnya di Ducati Lenovo Francesco Bagnaia, menunjukkan kehebatannya dalam mengendarai motor usai meraih kemenangan ketiga beruntun. Bagnaia terus memangkas jarak dengan pemimpin klasemen sementara MotoGP 2022 Fabio Quartararo, dengan meraih kemenangan kelima musim ini di Red Bull Ring. Ini juga merupakan kali pertama bagi Ducati, mendapatkan 3 kemenangan beruntun sejak terakhir didapatkan oleh Casey Stoner pada 2008 lalu, ketika menang di Inggris, Jerman dan Belanda. Kini Bagnaia berjarak 44 poin dari Quartararo dalam klasemen, yang mana sebelumnya tertinggal 91 angka setelah 4 kali gagal finish sepanjang musim ini. Tapi, Pecco berhasil bangkit di Assen dan melanjutkannya di Inggris serta Austria. Miller yang menempati podium ketiga mengatakan, sangat bangga menjadi bagian dari tim Ducati saat ini dan memuji level berkendara Bagnaia yang makin meningkat. Tim dalam kondisi bagus saat ini, Pecco dengan 3 kemenangan beruntun, menyamai rekor Casey, itu menunjukkan betapa bagusnya dia berkendara. Terutama di level MotoGP saat ini, di zaman sekarang ini luar biasa. Jadi, saya mengangkat topi untuknya dan seluruh tim. Sungguh menakjubkan menjadi bagian darinya. Bahkan jika kami bermain nomor 2. Francesco Bagnaia mengatakan setelah kemenangan di Silverstone, bahwa dirinya telah meminta masukan dari Casey Stoner. Sekali lagi, peraih gelar MotoGP 2007 dan 2011 itu membantu pembalap asal Italia itu di Red Bull Ring. Francesco Bagnaia menegaskan dirinya telah mempelajari semua hal setelah melakukan beberapa kesalahan di paruh pertama musim. Peningkatan yang dilakukan Ducati juga meningkatkan motivasinya untuk memperjuangkan gelar juara dunia. Juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, mengaku tak tahu bagaimana cara kerja Yamaha dalam mengejar ketertinggalan dari pabrikan lainnya. Quartararo masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2022 setelah melakoni 12 balapan dan mengoleksi 180 poin. Tapi, pembalap asal Prancis itu harus berjuang keras untuk tampil cepat di atas YZR-M1. Yamaha tak melakukan perubahan besar pada YZR-M1 untuk musim ini karena dianggap memiliki performa impresif dan mampu bersaing dengan pabrikan lain. Namun, nyatanya mereka tertinggal dalam hal performa, terutama dalam kecepatan tertinggi. Menyadari kelemahan M1, Fabio Quartararo menegaskan hanya bisa memanfaatkan apa yang dimilikinya sekarang. Pasalnya, El Diablo tahu akan sulit melakukan perubahan dengan struktur yang ada saat ini. MotoGP akan mengunjungi Austria untuk menggelar balapan di Red Bull Ring, yang mana kecepatan tertinggi menjadi hal terpenting di sana. Ini akan menjadi tugas berat bagi Fabio Quartararo dalam memacu Yamaha YZR-M1 melaju cepat di sana. Pembalap 23 tahun itu juga menegaskan, akan mewaspadai semua trek yang tersisa di kalender balap 2022 karena akan sulit bagi Yamaha. Saya pikir kami dapat melaju cepat di semua trek, tapi tidak ada trek yang benar-benar cocok dengan kami. Saya tidak tahu bagaimana cara kerja Yamaha, karena saya hanya mengenal beberapa orang di pit. Saya hampir tak pernah melihat orang-orang pabrik melakukan pekerjaan sesungguhnya.